Bro, sis, lu pernah nggak sih ngebayangin jam tangan yang rasanya kayak HP mini yang nempel di pergelangan? Nah, Senbono S998 ini literally the real deal. Udah full Android, ada Play Store asli lagi, RAM 4GB, storage 64GB. Buat jam tangan gede gitu loh. Plus, fitur-fitur yang bikin jam ini bukan sekedar gadget, tapi lifestyle flex. Dan juga untuk pengecasan dan transfer data udah pakai kabel tipe C. Jadi lu udah nggak bingung-bingung lagi harus gonta-ganti charger terus. Dan dari jamnya udah dikasih tutup USB-C-nya supaya kamu nggak kena air dalamnya. Dan jam ini sudah detachable loh guys. Jadi kalau dicopot sebagai mini HP atau dipasang sebagai Android Watch. Jam ini juga udah kasih 2 extra screen guard bonus, sama 1 plug USB-C, sama 1 pembuka untuk SIM card-nya guys. Ketika pertama kali dinyalakan, ada logo Android-nya guys. Juga ada poni notifikasi. Di situ kalian bisa akses untuk Wi-Fi, Bluetooth, mode jangan ganggu, airplane mode, auto rotate, battery saver. Suaranya juga bisa dikontrol dari situ guys. Dan ada juga pilihan yang lain seperti lokasi, hotspot dan lainnya. Jam tangan ini diklaim punya 2 kamera 5 megapiksel depan dan belakang. Dual kamera, dengan kamera depan lu bisa foto selfie langsung dari pergelangan tangan lu. Kamera belakang memungkinkan lu ambil gambar real life tanpa ponsel. Momen jalan-jalan tiba-tiba pengen ngerekam suasana aman. Senbono S998 bisa jadi pilihan kece, tapi ya jangan expect lah hasil kamera sekelas HP flagship. Juga ada pedometer. Jam ini jalanin sistem operasi Android penuh, Android 11, artinya lu bisa install aplikasi dari Google Play Store. Juga dilengkapi konektivitas 4G LTE plus Wi-Fi. Jadi koneksi internet nggak cuma lewat HP, lu bisa langsung buka streaming, medsos, nonton YouTube di pergelangan tangan kamu. Layarnya cukup besar untuk jam sekitar 2,64 inch. Jadi scrolling, geser-geser UI, buka aplikasi, terasa lebih legible. Untuk versi RAM dan storage-nya sudah di-upgrade jadi 464, maka potensi untuk less lag makin besar, alias lebih smooth. Jam ini mempunyai beberapa watch face yang kalian bisa pilih. Lumayan sih untuk mengerti suasana. Di layar aplikasi bawaannya ada kalkulator, ada kalender, ada kamera, ada internet ya. Untuk clock itu juga bisa dipakai untuk alarm. Atau clock watch, juga ada kompas. Ketika dipakai untuk mengetik, saya merasa cukup nyaman dalam memakainya. Namun sayangnya jam ini masih belum multitouch. Sehingga ketika dipakai untuk bermain game yang membutuhkan multitouch seperti PUBG dan Roblox akan sulit untuk dimainkan. Namun game seperti Kingdom Rush, Mobile Legends masih bisa dimainkan kok. Untuk keakuratan kompasnya juga sudah cukup baik. Seperti menunjukkan arah kiblat, ini juga sudah cukup akurat ya. Untuk selanjutnya ada kontak, Facebook, ada file folder, juga ada Google Assistant. Ini umum ya untuk asistennya ya. Dan next ada Instagram, ada Line, jarang digunakan juga ya. Mungkin Instagram mungkin kita masih sering ya. Ada untuk musiknya, kalian bisa mendengarkan musik dari sini.
dari speakernya langsung atau memakai Bluetooth. Juga ada untuk galeri, ada tadi pedometer, ada untuk setting, TikTok sudah ada WhatsApp bisa dipakai dengan nomor kalian juga bisa dihubungkan ke sini, ada YouTube. Dan marilah kita coba YouTube seperti apa. Oh iya, untuk jam ini speakernya gede banget ya. Admin udah coba, suaranya jernih dan volumenya ngangkat banget di telinga. Untuk atur volume cepet, lu tinggal tekan lama tombol yang bawah. Sekarang Mimin mau review kalau jam ini dipakai main game ringan. Kenapa nggak game berat? Karena jam ini jam Android Watch, jadi memang bukan untuk game-game berat. Game-game ringan untuk nyelingin harimu, seperti ya inilah Plants vs Zombie, dan game yang lainnya seperti Kingdom Rush, atau game-game kecil lah seperti Surfing, Temple Run, dan lainnya ya yang ringan-ringan. Untuk keakuratan penekanan tombolnya juga lumayan sih selama Mimin pakai buat main. So pasti RAM 4GB dan penyimpanan 64GB serta prosesor 6761 updatean dari versi S998 sebelumnya bantu banget dalam lu bermain game atau lu medsos ya. Berikutnya, mari kita coba TikTok. Lag-nya cuma sekitar 5 detik di awal aja ketika baru awal-awal buka. Tapi setelahnya, Mimin udah ngerasain, udah smooth banget. Dan ini adalah beberapa menu-menu di dalam pengaturan jam ini. Wi-Fi, mobile hotspot juga ada loh di sini. Bisa diatur di sini ya. Airplane mode juga bisa diatur di sini. Data seluler kamu, data saver juga ada. VPN juga ada. Private DNS ada. Terus juga ada display untuk ngatur brightness levelnya kamu, bisa auto rotate screen juga, auto rotate screen. Ada lift to wake ini, jadi diangkat dia nyala ininya layarnya, dan bisa digabungkan juga dengan gestur double tap yang ada di sistem, di dalam pengaturan sistem. Hasilnya seperti ini, dan ketika di double tap ya cukup responsif.
Di jam ini kalian bisa tap build number untuk masuk ke developer mode. So, kesimpulannya layar besar 2,64 dan juga RAM memori yang sudah di-upgrade jadi 464 cukup membuat jam ini terkesan bold dan modern. Android sudah 11 dengan 4G, pengisian dengan USB-C, simple. Oke, bagi kalian yang suka dengan jam ini, silakan cek di link yang ada di bawah ini. So, sampai jumpa. Thank you.